Saya tidak kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29. Keturunan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau yang anu wali-walian jangan semana. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan semana. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi. Jangan didekati. Ini cintanya datang. Iya. Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Saya tidak kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Nggak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Pendakwah Habib Hussein Nabil As-Segaf meminta umat Islam untuk tidak mendewakan keturunan Nabi. Sebab menurutnya, dzurriyyah Nabi juga merupakan manusia biasa yang bisa berbuat salah. Seruan untuk tidak mendewakan keturunan Nabi tersebut disampaikan Habib Hussein Nabil As-Segaf lewat sebuah videonya yang viral di media sosial. Seperti lihat pada Minggu 28 November 2021. Dalam cuplikan video singkat itu, Habib Hussein mengatakan bahwa belajar agama tak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebab, kata Hussein Nabil, secara pemahaman, para keturunan Nabi itu belum tentu lebih baik dibandingkan guru ngaji pada umumnya. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi, soalnya keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Ujar Habib Hussein Nabil As-Segaf. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Menurutnya, jika keturunan Nabi pemahamannya tak sampai ke Nabi Muhammad, maka umat Islam tak perlu belajar dari mereka. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya dan pemahamannya sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka utamakan dia, tuturnya. Tak hanya soal pemahaman, Habib Hussein Nabil juga meminta umat Islam untuk melihat gaya hidup para keturunan Nabi tersebut. Apabila gaya hidup mereka tak seperti Rasulullah, maka Hussein Nabil meminta umat agar tak mendekati mereka. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi. Jangan didekati. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidup Nabi. Jangan dekati dia, tegasnya. Mengutip dari Hobbs ID, Habib Hussein Nabil As-Segaf juga menyebut para keturunan Nabi hanyalah manusia biasa dan bisa saja berbuat salah. Maka dari itu, ia meminta umat tak mendewakan mereka. Dia cuma manusia biasa kok. Bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Sebab keturunan Nabi bukan Nabi, ujarnya. Saya tidak kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29. Keturunan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau yang anu wali-walian jangan semana. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan semana. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi. Jangan didekati. Ini cintanya datang. Iya.
Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Saya tidak kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Nggak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan. Namun majelis hakim kemudian mengungkap dari hasil visum ada memar di kepala korban. Habib Bahar Smith kembali membuat heboh ruang persidangan. Kali ini berkaitan dengan pernyataan dia di muka sidang yang mengaku sebagai cucu ke-29 Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Bahar Smith itu diungkapkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan sopir taksi online Andriansah di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa 18 Mei kemarin. Bahar duduk sebagai terdakwa di dalam perkara ini. Pernyataan mengejutkan Bahar tersebut bermula saat Ketua Majelis Hakim Surahmat membacakan sebuah kisah Rasulullah yang dilempari dan dihina oleh kaum Yahudi. Dalam kisah itu disebutkan Rasulullah SAW kemudian heran tak kala orang Yahudi tersebut tak lagi mencaci dan melemparinya. Diketahui orang Yahudi itu tengah sakit dan Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi itu. Apakah Habib pernah tahu Rasulullah SAW ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Tanya Surahmat. Bahar yang mengikuti persidangan melalui virtual itu lalu menimpali kisah Rasulullah tersebut. Bahar pun lantas menyatakan apa yang terjadi antara Rasulullah dan orang Yahudi itu merupakan persoalan pribadi. Nah, yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau masalah pribadi. Beliau dihina dan dicaci, dimaki dan dilempari kotoran unta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Ada yang mengaku nabi palsu dibunuh oleh beliau, dibunuh yang mulia, dan itu bukan hanya zaman Nabi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menyuruh memotong tangan perempuan yang pernah menghina Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah membunuh orang yang menghina Rasulullah, tutur Bahar. Jadi, Rasulullah selama masalah pribadi, beliau memaafkan dan tidak pernah mempermasalahkan, kata Bahar menambahkan. Bahar kemudian menceritakan kisah pribadinya. Bahar juga mengaku kerap dicaci maki namun tak pernah dibalas dengan cacian juga. Saya bikin surat yang mulia, saya bikin surat untuk saya mohon kepada majelis hakim Singkawang untuk membebaskan yang sudah menghina saya. Karena saya sudah memaafkan dia dan dia tidak memiliki salah kepada saya. Karena saya sudah memaafkan siapapun yang menghina pribadi saya, asalkan tidak menghina agama saya, kata Bahar. Bahar juga menceritakan salah satu kasus di Bogor. Menurutnya, ada seorang perempuan yang dilaporkan oleh anaknya lantaran menghina Bahar. Dia dilaporkan karena menghina saya di media sosial. Akhirnya, saya bikin surat pernyataan bahwasanya saya tidak rela atau tidak ridho kalau wanita itu ditahan. Saya minta tolong perempuan itu dibebaskan, dan kalaupun diadili, mohon divonis bebas. Itu saya yang mulia, dan itu bisa ditanyakan kepada jaksa, Bu Anita, dan bisa ditanyakan ke korban. Dan banyak lagi orang yang menghina saya, yang mau diburu sama anak saya. Saya yang marah, katanya.
Bahar menyebut untuk urusan pribadi seperti menghina dirinya, ia tidak mempermasalahkan. Akan tetapi, bila urusan dengan Ahmad dan keluarga, dia mengaku tak bisa tinggal diam. Tapi kalau urusan pribadi saya dihina dan dicaci, insya Allah kakek kami mengajarkan itu. Kakek kami mengajarkan itu. Saya cucu Nabi Muhammad ke-29, ujar Bahar. Dalam sidang kali ini, Bahar mengaku memukul korban dengan tangan kosong. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu.